الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang soleh. Kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu tentang al-kabair, dosa-dosa besar, dalam bukunya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi selanjutnya menyampaikan bahwa termasuk dosa besar adalah meminum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Meminum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Kemudian beliau Imam Az-Zahabi menulis ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, khamr dan maisir itu ithmun kabir, dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya untuk manusia. Wa ithmuhuma, dosanya akbar min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Al-Baqarah 219. Kemudian Imam Az-Zahabi menulis ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengambil nasib dengan panah adalah termasuk pekerjaan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian beliau Imam Az-Zahabi menulis beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamr ini. Pertama adalah riwayat Ibnu Abbas. Dia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Lamma nazala tahrimul khamr
masya as-sahabah ba'duhum ila ba'd wa qala hurrimat al-khamr wa ju'ilat adlan lisyirk. Kata beliau, ketika pengharaman khamr diturunkan, masya as-sahabah, sahabat-sahabat itu berjalan, sebagian mereka ke sebagian yang lain. Waqalu, lantas mereka mengatakan, hurrimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirk. Khamr diharamkan dan dijadikan meminum khamr itu adlan lisyirk, sama dengan kemusyrikan. Abdullah bin Umar berpendapat bahwa meminum khamr adalah dosa yang paling besar. Begitu Abdullah bin Umar. Dan meminum khamr tidak diragukan adalah induk dari segala perbuatan keji. Minum khamr adalah induk dari segala perbuatan keji. Dan orang yang melakukannya telah dilaknat di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamr fajlidu." Barang siapa yang meminum khamr, jilidlah dia. Fa in ada fajlidu. Kalau kembali lagi minum khamr, jilid dia. Wa in syaribaha fajlidu. Kalau dia meminum lagi, jilid dia. Fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtuluh. Apabila yang keempat dia masih meminum khamr, faqtuluh, Rasulullah mengatakan, bunuh dia. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Dari Amr bin Haris, Amr bin Syu'ab menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man taraka as-salah sukran." Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk, marratan wahidah, sekali saja, fakannama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibah, maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil paksa daripadanya. Wa man taraka shalah arba'a marrat sukran. Dan barang siapa yang meninggalkan salat 4 kali dia karena mabuk, kana haqqan 'ala Allah ayyusqihi min tinatil khibal, maka Allah mempunyai hak untuk meminumkan kepadanya min tinatil khibal, dari tinah al-khibal. Qila, kemudian Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khibal?" Ya Rasulullah, apa tinatul khibal itu? Qal usaratu ahli jahannam, yaitu tinatul khibal, yaitu saripati dari darah dan nanah para penghuni neraka jahanam. Usarah jahannam, saripati, nanah dan darah dari penghuni neraka jahanam. Kemudian Jabir meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Inna 'alallahi 'ahdan liman yashrab al-muskir. Sesungguhnya Allah punya suatu janji bagi orang yang meminum khamar, ayyasqiyahu min tinatil khimar, untuk memberikannya minum kepadanya dari tinah al-khibar. Kila, kemudian ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma tinatul khibar? Kemudian Rasulullah ditanya dalam riwayat ini, apa tinatul khibal itu? Qala arak ahlin nar au usaratu ahlin nar, yaitu peluhnya penduduk neraka dan juga darah dan nanah dari penduduk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamr fid dunya hurrimaha fil akhirah." Barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka nanti di akhirat dia diharamkan untuk meminum khamr. Dalam lafaz yang lain Imam Muslim mengatakan, man syaribal khamr fid dunya thumma lam yatub minha, kata-kata thumma lam yatub minha, barang siapa yang meminum khamr di dunia thumma lam yatub minha, kemudian dia tidak bertobat dari meminum khamr itu, hurrima fil akhirah, maka diharamkan baginya untuk minum di hari akhirat. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr, in mat, kalau dia itu meninggal, laqiyallaha ka'abidi wasanin, maka dia akan berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala dia. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Az-Zahabi menulis beberapa hadis-hadis tersebut di atas tentang bagaimana orang yang minum khamr. Sungguh ini sangat sedih. Itu semuanya karena apa? Karena dampaknya yang besar, yang negatif pada setiap individu dan di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang yang meminum khamar, baik individu atau orang-orang yang minum khamar di tengah-tengah masyarakat, punya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Pertama, sesungguhnya meninggalkan minuman khamar itu dapat melindungi kesehatan dirinya dan kesehatan masyarakatnya. Khamar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan hati, gangguan mentalitas, dan penyakit-penyakit lainnya. Jangan dilihat ketika baru, nanti. Dengan menghindarinya, tentunya seseorang dapat menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi kalau kita tidak meminum khamar, insya Allah kesehatan tubuh kita akan sehat. Yang kedua, menjaga kecanduan. Jadi meminum khamar itu ada rasa kecanduan. Ya, termasuk merokok, termasuk yang lain-lain yang punya zat adiktif itu. Ada kecanduan. Meminum minuman keras dapat menyebabkan ketergantungan yang berat. Karena itu sedikit dan banyaknya minum khamr haram. Karena apa? Di dalam meminum khamr itu ada rasa kecanduan.
Dengan menghindarinya seseorang terhindar dari resiko kecanduan yang dapat merusak hidupnya dan keluarganya. Ini cerita. Suatu hari saya diajak mampir ke tempat kawan. Yuk, dia kos-kosannya. Tahu-tahu ada 2 orang keluar dari kamar. Dia seperti begini, nunduk-nunduk, sangat kurus dia. Siapa dia? Ada orang yang sedang menceritakan pakaian. Saya tanya sama ibu itu, "Ibu, siapa dia?" Ibu itu menjawab, "Dialah saudara yang punya kos-kosan ini. Dia sudah sampai ke tingkat meminum morfin. Dia kalau sudah tidak punya, disayat tubuhnya, dicucuk darahnya. Itulah Pak," kata ibu itu. Dia komentarnya, hidup enggak, mati enggak. Susah. Ibu itu komentar. Susah keluarganya, susah dia. Kalau hidup yang sehat, kalau mati yang husnul khatimah. Tapi kalau sudah begitu, apa yang diharapkan daripadanya? Enggak ada. Kemudian yang ketiga, menjaga akal dan pikiran. Khamr dapat mengaburkan akal dan mempengaruhi kemampuan berpikir jernih. Jadi kalau sudah meminum khamr, akalnya terganggu dia. Begitu juga dia tidak dapat berpikir jernih. Tidak dengan mengkonsumsinya, seorang dapat menjaga akal dan pikirannya tetap jernih dan tetap waspada. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Konsumsi khamr dapat mengganggu kesadaran spiritual dan ibadah seseorang. Ibadahnya terganggu, spiritualitasnya terganggu dengan meminum khamr itu. Yang kelima, mencegah perilaku negatif. Khamr seringkali menjadi pemicu tindakan kriminal. Lihat bapak-bapak ibu di tengah masyarakat. Perkelahian, perampokan, perjudian, prostitusi. Karena khamr. Kekerasan dan perilaku negatif lainnya itu tadi dapat menimbulkan itu. Dengan menghindarinya, seseorang dapat menjaga diri dan orang-orang di sekitarnya dari potensi bahaya. Kalau masyarakat itu tidak ada minum minuman keras, tentu masyarakat akan sehat. Masyarakat akan terhindar dari masalah-masalah bahaya itu. Karena itu Islam menganjurkan agar kita ini bapak-bapak itu melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar, tentu bapak-bapak ibu-ibu hal itu akan merajalela, kejahatan akan merajalela disebabkan karena minuman keras itu. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Dengan tidak mengkonsumsi khamr, seseorang lebih cenderung untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan terhindar dari konflik yang seringkali dipicu oleh minuman keras. Hubungan sosialnya jadi baik karena tidak ada yang memicu untuk tindakan yang tidak baik dengan meminum khamr.
Yang terakhir, menjaga keuangan. Konsumsi khamar dapat menyebabkan pemborosan uang dan masalah keuangan. Dengan menghindarinya, tentu seseorang dapat lebih bijak di dalam mengelola keuangan. Bapak-bapak Ibu, kalau sudah kecanduan, berapa banyak? Harganya berapa? Termasuk di dalamnya adalah, maaf kalau saya katakan, merokok. Ya Allah, itu kan kecanduan. Terus kemudian saya baca sebuah mahfudhat, peribahasa di dalam bahasa Arab. Itu semuanya disebabkan karena nafsu. Ya, peribahasa Arab mengatakan an-nafsu kat-tifl. Nafsu itu seperti anak kecil. Intuhmilu ala syabbir radha wa illam taftimu yanfatim. Kalau dia dibiarkan menyusu, menetek ibunya, dia terus akan menyusunya. Tapi kalau dipaksa, diberhentikan, maka dia akan berhenti. Karena ini masalahnya nafsu, bagaimana cara menghentikannya? Dipaksa untuk tidak meminum khamr, tidak merokok, dan hal-hal yang lain yang menyebabkan seseorang kecanduan. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah dampak negatif dari khamr, ya. Dan hal ini tentunya tadi sudah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair, bahwa meminum khamr walaupun dia tidak mabuk sedikit maupun banyak adalah dosa besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق.